Hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Topik ke-21 dari 75 topik. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Bagian ketiga. Konsolidasi. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan juga bahwa dua perusahaan bergabung menjadi satu sehingga hilang bentuk badan hukum keduanya serta memunculkan badan hukum yang baru. Misalnya, A dan B perusahaan yang akan dikombinasi menjadi C yang merupakan perusahaan baru sebagai hasil kombinasi hasil konsolidasi. Contoh, peleburan hasil konsolidasi Bank Mandiri dari Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia, Bank CIMB Niaga sebagai hasil peleburan dari Bank Lipo dan Bank Niaga. Tata cara konsolidasi. Prinsip kerja konsolidasi adalah sama dengan tata cara merger, terutama pada konsep memberikan keterbukaan dan proposal untuk melakukan konsolidasi. Berikut ini, hal yang membedakan tata cara konsolidasi tersebut. A. Dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia, Direksi Bank Hasil Konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan akta pendirian Bank Hasil Konsolidasi kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Bank Indonesia. Permohonan izin konsolidasi sebagaimana dimaksud melampirkan 1. Akta pendirian Bank Hasil Konsolidasi, 2. Akta konsolidasi. B. Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas permohonan akta pengesahan pendirian Bank Hasil Konsolidasi setelah terlebih dahulu memperoleh izin konsolidasi dari Bank Indonesia. Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan pengesahan sebagaimana diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah diperolehnya izin konsolidasi dari Bank Indonesia. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Menteri Kehakiman tidak memberikan tanggapan atas permohonan pengesahan, maka Menteri Kehakiman dianggap telah menyetujui permohonan pengesahan dimaksud. Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya. C. Dalam waktu paling lama 30 hari sejak akta pendirian Bank Hasil Konsolidasi memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, Direksi Bank Hasil Konsolidasi wajib mendaftarkan akta pendirian Bank Hasil Konsolidasi dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. D. Bank yang meleburkan diri bubar terhitung sejak akta pendirian Bank Hasil Konsolidasi disahkan oleh Menteri Kehakiman. E. Terhitung sejak tanggal penandatanganan akta konsolidasi, Direksi Bank yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset bank yang bersangkutan, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan konsolidasi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tanggung jawab direksi bank yang bersangkutan. Akuisisi. Menurut Pasal I Ayat 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dalam mengambil alih saham, maka perusahaan pengakuisisi membeli saham sampai jumlah saham perusahaan yang diakuisisi lebih banyak dimiliki oleh perusahaan yang mengakuisisi tersebut. Dengan kata lain, dalam hal ini pengambil alihan saham mayoritas tidak menghilangkan bentuk badan hukum dari perusahaan yang diakuisisi. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan pengambil alihan, akuisisi, sebagai pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Tata cara akuisisi. Prosedur pelaksanaan akuisisi pada prinsip adalah sama dengan tata cara merger, terutama pada konsep memberikan keterbukaan dan proposal untuk melakukan akuisisi. Berikut ini hal yang membedakan tata cara akuisisi tersebut. A. Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan akuisisi kepada direksi bank yang akan diakuisisi. Direksi bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana akuisisi. Usulan sebagaimana dimaksud, masing-masing wajib mendapat persetujuan komisaris bank yang akan diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang-kurangnya 1. Nama dan tempat kedudukan bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan akuisisi. 2. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank pengurus badan hukum atau perorangan yang melakukan akuisisi. 3. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3. Tahun buku terakhir.
terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari bank dan badan hukum lain yang melakukan akuisisi. 4. Tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan akuisisi apabila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham. 5. Rancangan perubahan anggaran dasar bank hasil akuisisi. 6. Jumlah saham yang akan diakuisisi. 7. Kesiapan pendanaan. 8. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas. 9. Cara penyelesaian status karyawan dari bank yang akan diakuisisi. 10. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi. B. Usulan sebagaimana dimaksud dalam poin A merupakan bahan untuk menyusun rancangan akuisisi yang disusun bersama antara direksi bank yang akan diakuisisi dengan pihak lain yang akan mengakuisisi. C. Rancangan akuisisi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana akuisisi sebagaimana dimaksud dalam poin A. D. Sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham masing-masing bank, direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi selambat-lambatnya. 1. A. 30 hari sebelum rapat umum pemegang saham dalam 2 surat kabar harian yang peredarannya luas. 2. B. 14 hari sebelum rapat umum pemegang saham kepada karyawan bank secara tertulis. Khusus untuk bank perkreditan rakyat yang asetnya kurang dari 10 miliar rupiah, dapat dilakukan dengan cara lain. E. Rancangan akuisisi berikut konsep akta akuisisi wajib mendapatkan persetujuan dari 1. Rapat umum pemegang saham bank yang akan diakuisisi, dan 2. Pihak yang akan melakukan akuisisi. Rancangan akuisisi berikut konsep akta akuisisi yang telah disetujui dituangkan dalam akta akuisisi. F. Akuisisi bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta akuisisi. Akta akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah adanya izin akuisisi dari Bank Indonesia. Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada bank paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham yang akan memutus mengenai rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, kreditor dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui merger, konsolidasi, dan akuisisi. Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas disampaikan dalam rapat umum pemegang saham guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud belum tercapai, maka merger, konsolidasi, dan akuisisi tidak dapat dilaksanakan. Peraturan tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. 3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi. 4. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 5. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51, Kep, Dir tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi, dan akuisisi bank umum. 6. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52, Kep, Dir tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi, dan akuisisi bank perkreditan rakyat. 7. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 52, PM 1997 tentang penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan publik atau emiten. Demikianlah materi topik 21 Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan menambah wawasan masyarakat umum. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.